Ini udah mulai belum? Oh ya, udah mulai. Oke, jadi elektronnya konfigurasinya ada elektronnya ada 8, maka kita bikin konfigurasinya. Berarti kita mulai konfigurasi oksigen ya, di sini konfigurasi oksigen. Berarti dari 1s2, betul? Kemudian ke 2s2, kemudian ke sini nyerong ke 2p6. Nah, udah berapa nih? 10. Padahal harusnya berapa? 8. Berarti di sini kelebihan. Jadi di sini harusnya P-nya berapa? 4. Jadi kalau kita kulit, di kulit yang pertama itu 2, di kulit yang kedua itu 6. Bingung nggak sampai sini? Ya. Jumlah di kulitnya aja. Ya, jadi di kulit yang pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 6 elektron. Karena SP itu subkulit. Ada yang lupa bilangan 4 kuantum? Saya ke situ lagi. Apa? Aduh. Enggak terakhir. Serius? Wah, kalau gini mah kita harus mulai dari awal banget atau ini. Oke, oke lagi dong. Oke. Ini nilai kimianya pada bagus-bagus nggak kelas 10-nya ngomong-ngomong? Oh, gitu. Oke lah ya. Oke, oke. Iya, gimana? Oke lah ya. Jadi ada namanya kimia 4 bilangan kuantum yang menandakan posisi dari elektron. 4 bilangan kuantum. Kita mundur lagi sedikit. Mudah-mudahan sampai sini sih selesai nih ya kebingungannya. Mudah-mudahan. Yang pertama itu ada namanya bilangan kuantumnya, kuantum langsung aja ya. Kuantum utama. Kuantum utama itu kulit. Apa sih kulit? Kulit itu dimulai dari kulit 1 yaitu K, kulit 2 yaitu L, kulit 3 yaitu M, 4, N. Di sini rumus elektronnya ya di kulit itu rumus elektronnya yaitu 2N kuadrat. Jadi kalau kulit pertama dia maksimal ada berapa elektronnya? 2. Kulit pertama itu 1, 1 dikuadratin 1. Berarti ada 2. Nah, di kulit kedua dia ada berapa? 2 kuadratin 4 kali 2 dia 8. Di kulit ketiga 3 dikuadratin 9. Terus jadinya 18. Iya enggak? 2, 4 kuadratin jadinya 32. Oke, ini namanya bilangan apa? Kuantum utama, yaitu kulit. Yang kedua ada namanya bilangan kuantum azimut. Dia itu menandakan subkulit. Subkulit, kalau K subkulitnya hanya 1 yaitu S. Kalau L itu ada 2 yaitu S sama P. Kalau M yaitu 3 S, P sama D. Ya, saya hanya akan menerangkan 2 kuantum ini dulu karena yang berhubungan langsungnya ini. Nah, artinya kalau tadi oksigen itu 8 jadi 1S2, 2S2, 2P4. Betul? Siapa yang bingung sampai sini? Nah, artinya apa? Artinya di kulit K dia hanya ada 2. Ya, 1 itu kan menandakan kulitnya ya. Di kulit kedua yaitu L dia ada 6. Maka total elektronnya di O itu ada
8, jadi kita bisa tulis 2,6. Bingung nggak sampai sini? Apa? Oke. Nah, kalau kita mau memperdalam lagi, ini namanya elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron yang ada di mana? Di kulit terluar. Dia itu menandakan golongan. Sedangkan 1,2 ini kulit keberapa? Ini menandakan apa? Periode ya. Kulitnya, jumlah kulit menandakan periode. Masih ingat nggak golongan dan periode? Masih. Nah, jadinya dia periode 2. Jadi kalau kita bikin ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, dan seterusnya. Ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Nah, oksigen itu dia ada di sini posisinya. Di sini hidrogen, hari, libur, nanti, Kamis. Nah, oksigen itu ada di sini. Periode 2, golongan 6. Nah, itu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau ingat ada namanya bilangan oktet. Pernah dengar bilangan oktet? Apa bilangan oktet? Bilangan oktet apa? Lupa, tapi hanya pernah dengar, ingat gitu ya. Oke ya. Emang banyak yang dipikirin lah ya, jadinya pada lupa. Bilangan oktet itu di mana atom itu akan stabil kalau elektron valensinya jadi 8. Ya, atau elektron terluarnya jadi 8. Oke, tadi oksigen itu berapa? Oksigen itu tadi berapa? 2,6. Supaya jadi 8, di terakhirnya dia butuh berapa? Butuh 2. Swing, dia itu butuh 2. Berarti dia menerima 2 elektron ya. Nah, karena dia menerima 2 elektron supaya jadi 8. Nah, maka kalau menerima artinya kelebihan elektron, maka dia menjadi O2-. Bingung nggak? Nah, jadi tanda O2- dari mana? Karena dia menerima 2 elektron. Kok Pak dia bisa menerima? Karena dia ingin stabil. Kalau stabil ya dia mau nggak mau menerima 2 elektron. Gitu. Kok nggak ada O-? Nggak ada. Coba aja cari di Google. O1- atau O- nggak ada. Oke. Nah, contohnya sekarang yang lain. Na. Na itu 11. Jadi kalau kita dari kulitnya, konfigurasi kulitnya, 11 itu jadi gimana? 2, terus? Halo? 2, 8. Kan di kulit kedua maksimal 8. 2, 8, 1. Bingung nggak? Siapa yang bingung sampai sini nih? Apa-apa? Oke. Na itu nomor jumlah protonnya berapa? 11. Ini ya. Jumlah elektronnya berapa?
11. Nah, jadi konfigurasi elektron di kulitnya ya harus 11. Di kulit pertama maksimal berapa? 2. Di kulit kedua maksimal berapa? 8. Bisa nggak 9? Nggak boleh. Nah, kita harus 11. Berarti di kulit pertama, di K, itu hanya ada 2 elektron. Di kulit L, hanya ada 8. Sedangkan 2 sama 8 kan 10. Dia 11. Berarti kurangnya berapa? Berarti di kulit M itu hanya ada 1. Bingung nggak? Oke. Nah, jadi dia golongan berapa? Golongan berapa? Golongan berapa? Golongan itu elektron terakhir. Elektron terakhirnya 2, 8 apa 1? 1. Berarti dia 1. 1A. Periode itu kulitnya ada berapa kulitnya? 2, 8, 1. Ada berapa kulitnya? Ada 3. Kan KLM. M itu kulit ketiga. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Bingung nggak? Enggak ya. Jadi posisinya di mana? Oke lah ya. Supaya tidak penasaran. Jadi kita akan lihat tabel periodik unsur. Loh, kok nggak ada sih? Bunga tuh. Oke. Loh, kok bisa nggak ada sih? Oke, karena tidak ada, kita tidak jadi. Oh, jangan dong, Pak. Tabel periodik unsur. Gambar lah. Ada yang punya atau enggak? Atau enggak pada punya? Oh, ini di kelas ya? Nah, ini tabel periodik unsur. Ini kita nggak butuh yang bawahnya ya. Nah, tadi Na itu golongan 1 periode 3. Betul nggak di golongan 1 periode 3? Ini golongan 1A. Ini periodenya 1, 2, 3. Tuh, betul nggak Na itu di golongan 1 periode 3? Betul nggak? Betul ya? Ada yang bingung nggak nih? Nah, oksigen itu tadi golongan 6 periode 2. Tuh, golongan 6 periode 2. Nah, itu untuk penentukan golongan. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Iya, emang begitu. Golongan dan periode. Iya. Cuman kalau ini hafal gampang. Kok gampang? Litium, hari libur. Oh, oke, golongan 1 periode 2. Tuh, gampang. Daripada bikin kayak gini, saya juga bikin kayak gini ya boleh. Oke. Ada lagi nggak nih sebelum kita beranjak ke jenjang yang lebih serius? Nggak ada ya. Oke. Apa? Nggak? Paham. Oke. Nah, sekarang ini 281. Supaya stabil berapa? Elektron terakhirnya. Supaya stabil, dia kan 8. Ya kan? Supaya stabil itu 8. Jadi, pilihannya dia harus menerima berapa? 7, tapi nggak mungkin. Kenapa? Dia punya 1. Butuh 7. Ya, daripada begitu mendingan juga dikasihin. Dikasih sama dia. Lah kalau dikasih, jadi terakhirnya 8 kan? Nah, karena dia dikasih, makanya dia kehilangan. Makanya di sini adanya Na
plus. Kenapa? Iya, karena dia ngasih. Kan Pak bisa aja dia dapat 7, kebanyakan kalau 7 mah. Sehingga dia kurang dari 4, maka cenderung melepas elektron. Kalau lebih dari 4, dia akan menerima. Makanya golongan 7 cenderung menerima. Makanya semua golongan 7 pasti minus. F minus, Cl minus, Br minus gitu ya. Semua golongan 1A, 2A, 3A cenderung melepas. Makanya plus semua. Gitu bunyinya. Nah, ketika dia melepas, maka dia menjadi ion. Oke, ada yang tanyain nggak? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke ya, jadi jelas tadi di sini. Mana ion? Nah, ini kenapa jadi ini, kenapa jadi O2-. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada istilah isoton, isotop, isobar. Kalau isoton itu jumlah neutron sama. X, Y. Misalnya ini 11, ini 23, ini 12. Ini berapa? Ada yang bisa jawab? 24 ya. Karena neutronnya sama. Ini neutronnya 12, ini neutronnya 12. Ada namanya isotop. Isotop apa yang sama? Proton. Kalau proton sama, nomor atom sama, berarti dia juga. Bedanya apa? Misalnya ini 12, ini 14. Ya. Ini 12, maaf. Ini 12, ini 12. Isotop itu jumlah protonnya sama. 12, 12. Atau 6 deh. 6, 6, ini 12, ini 14. Bisa Pak, bisa. Tapi bawahnya sama ya. Isotop itu bawahnya sama, atasnya beda. Ada isobar. Kalau isobar atasnya sama. Nomor masanya sama. Misalnya XY ini 24, ini 24, bawahnya berbeda. Misalnya ini 11, ini 12 ya. Ya nggak apa-apa ya. Misalnya kan kayak gitu. Oke, isoton nomor masanya sama atau selisihnya sama. Isotop bawahnya sama. Isobar atasnya sama. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akan lanjut. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Saya taruh yang kayak tadi. Ya, ini tadi 1S, 2S, dan kawan-kawan. Konfigurasi elektronnya. Oke, nah konfigurasi elektron ini ada konfigurasi elektron pendek. Pendek itu dia menggunakan gas mulia. Pernah lihat yang kayak gini? Pernah lihat nggak? Contoh ya. Contoh. Misalnya Na itu 11. Maka kalau kita bikin jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Betul nggak? Siapa yang bingung masuk sampai sini? Ya, kita menggunakan aturan Aufbau 1S, 2S, 2P, 3S, 3P gitu ya, 4S, 4D. Nah, ini. Panjang Pak. Nah, dibikinlah aturan pendek. Aturan pendek itu menggunakan atom golongan berapa nih? Golongan berapa? Golongan 8A atau disebutnya gas mulia. Atau singkatannya heboh negara Arab karena seksi ratunya. Bapak singkatannya gitu amat sih. Iya, biasanya kalau agak-agak menjurus cepat hafal. Biasanya ya. Tapi di Google juga itu sih.
Nah, heboh negara karena seksi ratunya. Ya. Nah, di sini ada Ne. Ne itu berapa tuh nomor atomnya? 10. Kalau nomor atom 10 berarti elektronnya berapa? 10. Nah, maka bisa kita tulis 11 Na, kita bisa tulis sama aja Ne Ne 3S1. Bingung nggak? Kok gitu, Pak? Karena Ne itu berapa? 10. Jadi ini semua sudah diwakili oleh siapa? Oleh Ne. Makanya tinggal kita lanjutin. Gitu, itu konfigurasi pendek. Pak harus hafal? Iya, ini harus hafal. Ya. Kalau nggak hafal gimana? Waduh, sulit kalau ini nggak hafal. Ya, wajib ini mah. Karena nanti kayak gini soalnya. Misalnya oksigen tadi berapa? Ngetes aja sih saya. 8 ya. Nah, 8, maka kita bisa tulis He atau Ne? He, karena kalau Ne 10 kelebihan. He, terus 2S2. Karena He itu golongan 1 kan, cuman ini aja kan pengganti ini kan He ya. Ya udah, saya tulis dulu yang panjangnya. Berarti 8 itu 1S2, 2S2, 2P, 2P4. Nah, maka di sini kita bisa tulis He, 2S2, 2P4. Gitu. Bingung nggak? Ya, ini namanya konfigurasi pendek. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Oh, ini ada deh di sini. Ada kuantumnya juga. Bunga terakhir. Oke ya. Nah, tadi saya sempat bilang aturan Aufbau ya. Pengisian elektron dimulai dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Maksudnya, Pak? Nah, ini 1S, 2S. Itu kan yang diisi harus 1S2 dulu. Kemudian 2S2, kemudian 2P6. Nah, baru nanti ke 3S2. Baru nanti ke 3P6, baru ke 4S2. Terakhir, maksudnya di sini nanti ke 3D. Nah, jadi tingkat energi yang terendah apa? Ya 1S2. Tertinggi apa di sini? Ya 3D10 karena dia terakhir. Makanya aturannya ada tanda panahnya kalau searching di Google. Pernah lihat yang kayak gini? Pernah lihat? Pernah? Enggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kulitnya makin ke bawah, makin banyak, otomatis tingkat energinya makin besar. Nah, sekarang ada kaidahan. Pada pengisian orbital, mula-mula elektron menempati dulu semua orbitalnya. Aduh, kenapa ini dulu lagi ya? Oke. Kok gitu Pak? Oke ya, kita langsung aja. Saya skip dulu, nanti balik lagi. Ini mungkin bukunya dianggap kelas 10-nya udah pada jago, jadi ini duluan gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan, harapan tinggallah impian gitu ya. Ketawa lagi, aduh. Ada. Pak emang segitu buruknya ya? Enggak sih. Ya wajar, sebetulnya wajar. Bapak menghibur aja, iya saya menghibur. Oke ya, kita lihat ya. Tadi nih, saya baru 2 kan? Ya, baru 2 tadi ya. Tadinya saya kira tuh nggak ada, ternyata di sini pelajari. Utama sama azimut saya udah ya.
Pak digabung aja. Nanti saya gabung. Ini saya gabung. 4 bilangannya, maksudnya saya ini lagi. Saya ulang lagi. Supaya nggak bingung. Nah, ini ya. Saya taruh di sini. Jadi tadi udah ada kuantum utama, ada kuantum azimut. Nah, sekarang di sini kuantum azimut ini kan subkulit, intinya subkulit. Kalau K itu ada subkulitnya S, L itu subkulitnya S dan P, M itu subkulitnya SPD. Nah, dia ada simbolnya. Kalau S itu nilai L-nya itu 0. Kalau P itu nilai L-nya 1 dan D itu nilai L-nya 2, F itu nilai L-nya 3. Jadi kalau L-nya 1 apa? Berarti dia punya P. Gitu ya. Buat apa nanti? Kita lihat. Nah, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Dia itu seperti kamar. Ya, nomor kamar. Pernah dengar kuantum magnetik? Kuantum magnetik itu kalau saya bilang dia seperti kamar. Maksudnya gimana, Pak? Di sini ada S, ada P, ada D, ada F. S itu dia cuma punya satu kamar dan nomor kamarnya yaitu nomor 0. Kenapa? Karena S itu dia 0. Ya. P itu dia punya 3 kamar. Kok 3 kamar, Pak? Karena dia nomor kamarnya 1. Dimulai dari min 1, 0, 1. D itu dia punya 5 kamar. Karena dia 2. Dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan F itu dia punya 7 kamar berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Dimulai dari F itu kan tadi 3. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Buat apa sih bilangan ini menunjukkan, menentukan di mana posisi elektron. Nah, ini tuh disebutnya kalau saya analogikan sebagai kamar. Nanti kita lihat ya. Terakhir, bilangan kuantum yang terakhir yaitu kuantum spin. Ya, menunjukkan putaran elektron. Kalau ke atas berarti S-nya bernilai positif setengah, artinya dia berputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Kalau ke bawah S-nya itu min setengah, artinya berlawanan jarum jam. Oke, ini perhatikan baik-baik ini ya. Kalau bingung tolong minta diulang ya. Contoh ya, apa fungsinya? Ini tolong minta diulang karena soalnya kemungkinan akan seperti ini ya. Oksigen itu ada yang ingat tadi berapa nomor atomnya? 8. Lama-lama apal banget nih ya. Orang apa namanya itu lagi. Oke. 1S2, kemudian 2S2, 2P4. Terakhirnya ada di mana? Elektron terakhir ada di mana? Di subkulitnya? Terakhir di 2P4. Oke. Artinya bilangan kuantum utama di kulit keberapa? Di kulit keberapa? Di kulit ke-2. Betul? Ini kan kulitnya.
Kulit pertama 1, ini 2, itu kulit. 3S berapa? Nah, itu kulitnya. Ya, jadi dia ada di kulit kedua elektron terakhirnya. Oke. Kalau enggak saya tulis dulu. Jadi kita akan melihat 4 kuantum dari oksigen. Ya. Yang pertama kuantum utama. Kuantum utama itu simbolnya N. Oksigen itu dia ada di kulit kedua. Kalau tadi 281 berarti di kulit keberapa terakhirnya? Ketiga. Kan ini kulit ke-1, 2, 3. Oke. Oke ya. Nanti kita latihan soal ke situ dulu. Nah, sekarang nomor 2 itu ada kuantum azimut. Azimut itu menandakan subkulit. Bukan subtitle ya, itu nonton TV. Nanti ada film, ada tulisannya di bawah. Subkulit. Di sini subkulit terakhirnya di P atau di S atau di D atau di F? Di P. P itu dia L-nya 1. Oke, berarti di sini L-nya 1. Bingung nggak? Nah, sekarang di sini ada kuantum magnetik itu menunjukkan kamar. L itu punya berapa kamar tadi? Punya 3. Kalau dia 1 berarti mulainya dari min 1, 0, 1. Bingung nggak? Nah, tadi kita skip sebentar. Di sini ada kaidah Han. Ya. Kaidah Han di sini, mula-mula elektron menempati dulu semua orbital. Menempati dulu, maksudnya gimana? Ya, setiap kamar maksimal 2 elektron. Nah, boleh nggak begini? Nggak boleh. Dia harus menempati dulu, isi dulu ke atas semua. Bingung nggak? Ini udah berapa elektron? 3. Harusnya ada berapa di P tadi? Ada 4, berarti satu lagi sedang ke bawah. Bingung nggak? Habisin dulu ke atas semua, betul. Jangan langsung dipenuhin. Isinya dari kiri. Ya, kalau di kanan itu di bahasa Arab nanti. Jadi magnetiknya berarti tulisannya berarti mim, rin gitu ya. Nun, ta, sama kaf. Jadi magnetik. Oke ya. Tapi saya juga nggak tahu ya kalau di Arab bener nggak ya jadi kanan ke kiri. Pertanyaan yang bagus, nanti coba saya hubungin siapa Muhammad Salman ya, Raja Arab yang sekarang. Naam kata dia gitu. Lah. Oh dia jaga bahasa Arab. Waduh, kalau gitu kita kalau cuman berdua kita bisa lah ya berbincang dalam bahasa Arab ya. Nanti saya cuman assalamualaikum, waalaikumsalam cuman gitu doang. Oke, nah. Jadi habisin dulu ke atas. Nah, terakhirnya dia ada di kamar nomor berapa? Nomor min 1. Berarti di sini magnetiknya min 1. Yang keempat, spin. Spin itu arahnya. Arahnya yang terakhir lagi ke atas ke bawah. Ke bawah, berarti min setengah. Nah, jadi O8, oksigen, itu kita bisa tulis N sama dengan 2, L sama dengan 1, M min 1, dan S-nya min setengah. Bingung nggak? Mau latihan soal lagi? Oke ya. Tapi setelah ini harus sendiri.
Contoh yang gampang aja, kita nggak usah golongan B. Nanti ada golongan B, ada. Golongan B lebih ribet sebabnya. Misalnya nitrogen. Nitrogen itu 714. Oke. Nitrogen itu 714. Kita bikin apanya dulu? Nah, konfigurasi 1S2, kemudian 2S2. 2P3. Kan 7. Oke, berarti N-nya berapa? N-nya berapa? Kulit ke berapa? Terakhir 2. Kemudian L-nya berapa? L-nya 1, karena dia di P. Kemudian magnetiknya di berapa? Di 1. Ada yang bingung nggak kenapa di 1? Karena P itu ada berapa kamarnya? Ada 3. Ya, di sini 1, 2, 3. Min 1, 0, 1. Oke. S-nya? Plus setengah. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke ya. Kalau nggak ada, saya anggap mengerti. Ada nggak ya contoh soalnya? Ini harus ada soalnya sih. Waduh. Kok kimia unsurnya ada lagi sih? Oh, kimia unsurnya. Oh iya, bener. Ada 2 bagian. Baru nanti. Oh, oke. Apa yang ini ya nanti kimia unsurnya ya? Oke. Nanti kita cek dulu lah ya. Belum ada. Di bukunya ada nggak punya buku itunya nggak ya? Udah difotoin belum waktu itu ya? Udah ya? Sama Lala. Ya? Halo? Waktu itu udah difotoin ya buku paketnya ya? Tapi kenapa saya tidak bisa download? Maksudnya di download terus jadi nggak ada. Masih ada nggak chattingan kimia sama saya? Coba kirimin ulang yang kimia deh. Yang fisika sih ada. Ini kok kehapus sendiri. Downloadnya file apa? Gagal. Coba forward ulang yang kimia. Oh, ada deh ini. Cuman kimia unsur doang ya? Oh iya ya. Nggak ada sub itunya, babnya ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Ini tapi harusnya memang dari awal dulu sih. Ini ya udah nggak apa-apa. Kita ikutin ini aja dulu. Belum ada modulnya. Nah, sekarang kita harusnya ada contoh soalnya. Ini apa materi semua ya? Oh, nggak ada yang. Oke, udah siap belum? Ini harus masing-masing nih. Oh, asik. Oke lah. Saya tunggu.
Udah? Oke. Coba ya, ini pada bawa buku tulis atau apa pulpen atau apa bawa? Ini kerjain masing-masing, jangan nyontek. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3 waktunya 2 menit. Jangan nyontek. Sepuluh detik lagi. Ada yang udah? Nomor 3. 3 dulu aja. Udah. Ada apa tadi? Garnis, ada Nadine. Oke, Garnis. Jawabannya yang mana, Nak? Nomor 3. Yang mana, Garnis? Yang mana nomor 3? Yang mana? Garnis yang C. Nadine? Lala? C juga. Nadila? Apa? Apa? Kenapa? C juga. Ya, C juga ya. Perlu dibahas atau nggak usah? Apa? Kan C semua. Gimana maksudnya? Kan udah. Oke, 11 itu kan berapa? 2. 28 lagi. 1 S2. 2 S2. 2 P6. 3 S1. Berarti N-nya 3. Berarti L-nya 0. Berarti M-nya 0. Nggak mungkin dong M-nya di 1 atau min 1. Orang cuma 0. S-nya cuma 1 berarti sedang ke atas. Ya kan? Oke. Bingung nggak? Enggak. Oke. Terakhir latihan soal nomor 2. 2 menit.
Begitu kita akan lanjut lagi. Apa? Elektron itu elektron valensi yang tadi 8, 11 gitu ya. Ya, yang nggak mungkin dia tuh gimana nih? Ini kenapa nggak mungkin ya? Coba deh nanti ini ada yang nggak mungkin. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Tiga 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6. Oke. Nadila berapa? Yang mana? Nadila. Oke. Yang tidak boleh. Iya, yang tidak benar. Apa? Lala? Masih bingung. Garnis? Nadine? Nadine deh. Sama ya Nadila, Nadine ya udahlah ya. Dila. Terakhir Garnis. Oh terbalik ya. Oh Nadila ya. Ini Dila. Ini Nadine. Oke. Garnis? Oke. Jadi di sini ada yang tidak mungkin, tidak diizinkan. Maksudnya gimana? Di sini N3. N3 itu berarti kulit ketiga. Kulit ketiga itu KLM. Di M. M itu subkulitnya ada berapa? Ada S, P, D. Siapa tuh? Oke, Lala. Oh, Nadine tuh B ya? Nadine bukannya A. Ini. Oh, bukan Budi. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dia berarti di sini L-nya berapa? 0, 1, 2. Boleh nggak di 0, 1, 2? Boleh. Ya kan? Oke. Sekarang M. M-nya kalau di sini hanya ada 0, betul? M kalau di sini bisa min 1, bisa 0, bisa 1. M kalau di sini? Bisa? Oh iya benar. Min 2, min 1. Oke.
Kita lihat, ini yang tidak mungkin ya. Yang tidak diizinkan. Nah, sekarang kita lihat ya. L-nya 0, berarti boleh nggak di 0? Boleh kan? Kalau L-nya 1, berarti M-nya 1. Karena bisa min 1, bisa 0, bisa 1. Boleh kan? Kalau 2, berarti bisa min 2, min 1. Boleh kan? Nah, yang D, kalau L-nya 1, M-nya hanya boleh min 1, 0, 1. Betul? Nah, berarti ini nggak boleh nih. Bingung nggak? Karena kalau L-nya 1, berarti M-nya hanya boleh dari min 1, 0, 1. Sedangkan di sini M-nya 2. Tuh. Boleh nggak kalau M-nya 2? Padahal L-nya 1. Ya masa M-nya 2? Kita punya kamar 3. 3 kamar. Masa dia ada kamar nomor 2? Kan nggak mungkin gitu. Maksudnya ada kamar yang bolehnya min 1, 0, 1. Dia kamarnya di nomor 2. Oke, nah seperti ini. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang masih bingung? Enggak? Kita lanjut nih kalau enggak. Oke. Kita lanjut. Ya, ini nggak tahu kimia unsurnya yang dari mana di sekolah, kita nggak tahu kan. Karena ini sampai kelas 12, sampai ujung ada waktu paruh. Waktu paruh itu di kelas 12 akhir. Emang ini buku apa? Ini buku modul bimbel lagi saya gitu ya. Dan ini memang sengaja lengkap dari awal sampai akhir. Ini yang bikin, jadi gini, di bimbel itu kita bagi-bagi tugas. Nah, kebetulan yang bikin ini kimia teman saya yang sekarang tinggal di Jogja. Gitu. Nah, kalau saya nggak bisa bikin buku. Jadi nggak bikin. Ya, terus saya bikin banyak. Saya udah bikin banyak kok. Nanti dikasih. Oh, itu harus saya daftarin siswanya. Nanti WA aja lewat Lala nama lengkapnya. Oh iya, boleh. Nanti saya udah banyak grup banget padahal, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya kan, setiap siswa ada grupnya gitu kan. Nggak apa-apa, nanti lewat grup aja nggak apa-apa. Nanti saya info-info ke situ dulu. Nanti dibikinkan grup. Kita Teletubbies namanya kan tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita udah bilangan kuantum dan kawan-kawan, nah kayak ini udah ada di sini ya. Udah lengkap, ini nggak usah saya terangkan lagi. Nah, di sini kita masuk ke lebih apa ya? Emang harusnya masuk ke sini. Yaitu menentukan letak. Kan tadi udah, Pak. Oke, ini perhatikan baik-baik, matanya jangan berkedip. Oh, jangan dong. Oke, kita lihat ya. Menentukan golongan. Kan tadi udah Pak. Iya, kalau golongan A itu tinggal elektron terakhir. Ya. Misalnya tadi 281, golongan 1. 283 golongan 3 karena hanya elektron terakhir. Ya ampun, langsung dibikin grupnya. Oke, Teletubbies emang gini ya? Saya baru tahu. Waktunya Teletubbies bermain gitu ya. Ya ampun, saya masih kecil banget dulu. Tolong dong sepuh. Oh, enggak ya. Apa? Saya ada deh. Lala tuh tahu.
Boro-boro Lala tahu. Enggak ada, enggak ada. Lala pernah belajar offline dengan seseorang nggak? Nah, saya jauh di bawah Mas Lukman. Ya, dia kakak kelas saya di IPB. Ya, ya. Saya dulunya SMA 1 Bogor, terus lanjut ke IPB. Tadinya pengen ke UI, terus nggak boleh sama bapak saya. Sedih. Tapi nggak apa-apa sih. Toh di IPB saya apa ya, belajar berbisnis. Belajar berbisnis, jadilah saya bikin bimbel President Ways ya. Teknologi industri pertanian, Fateta. Ini ya, Presiden Ways. Ya, jadi ya beginilah. Jadi saya tidak emang sukanya begini sih dari dulu. Suka ngobrol sih yang jelas saya tuh. Kalau kata istri saya, sukanya ngobrol. Dulu pengen masuk psikologi. Karena saya suka menerawang. Wah, ini akan seperti ini gitu ya. Cuman katanya kalau situ jadi gila nanti katanya. Kan dulu tuh ditakut-takutin gitu. Akhirnya saya udah enggak itu. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu. Ada namanya tadi konfigurasi elektron. Kalau 281 golongan 1, 283 golongan 3 gitu ya. Nah itu mudah. Dengan catatan, ya, dengan catatan ini hanya berlaku untuk golongan A. Yang tadi kita itu hanya golongan A. Maksudnya Pak, golongan A itu tadi hari libur nanti Kamis Rabu Cesperi, beli mangga karena sing batuk darah, sampai heboh negara karena sing si ratunya. Jadi itu hanya untuk golongan A. Terus tahu golongan A, golongan B gimana? Golongan A itu hanya apa? Dia akan berakhir di subkulit S dan P. Misalnya O. O itu tadi berapa? 8. Berarti 1 S2, 2 S2, 2 P4. Nah, terakhir di P, otomatis dia golongan apa? Golongan A. Jadi langsung 6A. Ya, jadi golongan 6A. Kenapa A? Karena di P. Lain halnya kalau konfigurasi elektron berakhir di D, maka dia pasti golongan B. Aduh, saya lupa ya. Kalau nggak salah 35 deh. Ntar ya, saya searching dulu. Nomor atom. Supaya nggak salah, udah kita ngitung panjang. Salah. 35 mah brom. Golongan A. Cu deh, cu. Cu tembaga. Nomor atom cuprum. Oke, cuprum itu 29. Ya. Contoh nih, perhatikan baik-baik ya. Cuprum. Cuprum itu 29. Gimana konfigurasinya? Ada yang bisa bantu? 1 S2, terus 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, ini ke sini ke sini, ke sini ke sini. Ke 4 dulu karena miring dulu. 4 S2. Terus 3D berapa? 2, 2, 10, 29 berarti ya? Betul nggak? Betul? D itu maksimalnya 10. Betul kayak gini? Oke, salah. Oke.
Jadi, dia terakhir di mana? Terakhir di bunga. Bunga tuh, oh enggak ya? Dia terakhir ada di D. Kalau terakhir di D, otomatis dia golongan B. Nah, kalau golongan B, ini ada beberapa syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kayak kita dapat diskon di Indomaret, wah banyak banget syaratnya gitu. Ini direkam ya, jadi takut pencemaran. Oke. Itu cuma bercanda Indomaret ya, bercanda. Ini nggak akan saya ini ya taruh di YouTube. Oh bagus kok Indomaret, saya langganan, saya punya klik Indomaret, punya poin Indomaret, saya setiap minggu ke Indomaret gitu ya. Oke, nah kalau dia golongan B, nih saya kasih, ini mungkin di apa ya, suka nggak dijelasin atau mungkin siswanya nggak ngeh. D itu tidak boleh 4, D itu tidak boleh 9. Kalau 4 maka digenapkan jadi 5. Kalau 9 maka digenapkan jadi 10. Bingung nggak? Ini 3D berapa? 9. Boleh nggak 3D 9? Nggak boleh. Jadi harus jadi 3D 10. Lah, lebih 1 dong. Enggak. S-nya jadi 4S 1. Ya. Nah, barulah ini betul. Kalau tidak percaya, kita coba konfigurasinya. Konfigurasi CU. Mana ya? Nggak ada lagi bunga. Ini ada. Ya kan 3D 10, betul? Ya, dan ini biasanya siswa salah. Karena saking gembira aja, iya ada nih 29. Ternyata 3D 9 nulisnya. Dan di pilihan ganda biasanya ada. Oke. Nah, terus kalau dia golongan A, elektron terakhirnya ya udah itu 6 ya 6B gitu ya. Kalau 8 ya 8, 6, 6A, 8, 8A. Tapi kalau di golongan B, karena dia terakhir di D, otomatis golongan B, maka di sini mana ya? Kok nggak ada? Oke. Di sini nggak tahu saya penulisannya seperti apa. Tahu sih. Nah, di sini golongan itu, ingat golongan yaitu S ditambah D. Golongan yaitu S ditambah D. S-nya ada berapa elektronnya? 1. D-nya 10. Jadi dia golongan berapa? Golongan 11. Tapi sayangnya tabel periodik unsur tidak ada golongan 11. Maka golongan 11 sama aja dengan golongan 1B. Oke. Jadi siapa tadi? Si cuprum tembaga itu dia golongan 1B. Periode berapa? Satu, dua, tiga, empat. Berarti periode 4. Kalau periode mah tetap jumlah kulit. Mari kita buktikan. 1B periode 4 cuprum. Apakah betul? Ini periode 1, 2, 3, berarti 4 di sini. Golongan 1B. Nah, ini 1B nih. Kalau diperhatikan. Dung. Nah, ini 1B ya. Cuman dia pecah. Nah, ini. Tuh. Ya, jadi golongan 4. Periode 4, golongan 1B namanya culun. Prum ya. Cuprum itu tembaga. Oke? Bingung nggak tuh? Ya, ingat ya, ditambahin. Kalau ditambahin ternyata nilainya 8,
nilainya 9. Emang bisa, Pak? Bisa. Misalnya 1 tambah 7, D-nya 7, 8. 1 tambah 8, 9. Nah, dia kalau ditambahin 8, 9, 10, maka golongan B. Kalau golongan A ya 8, 8, 7, 7. Tapi kalau di sini 8, 9, 10 dimasukkan ke golongan 8B. Oke? Ada yang tanyain? Nggak ada. Golongan 8B. Ya, kenapa? Nih, diperhatikan baik-baik di setiap tabel periodik unsur, dia ada tanda gini tuh. Golongan 8B panjang kan? Yaitu 8, 9, 10. Itu semua golongan 8B. Ini kan 7. 8, 9, 10 golongan B. Nah, kemudian ini 11, 12 atau 1B, 2B. Oke, ada yang ditanyain nggak? Yang mana kelipat? Periodik di bagian bawahnya yang itu apa? Golongan. Ini ada. Nah, golongan laktanida dan aktinida. Nah, di bawah itu golongan laktanida dan aktinida. Kalau berakhirnya di 4F, dia golongan laktanida. Kalau akhirnya di 5F, golongan aktinida. Yang di bawah kan, paling bawah? Ya, ya. Tapi jujur li gitu ya, ini jarang. Yang sering keluar di soal ya cuma satu, golongan A sama golongan B aja. Oke, ada lagi yang tanya nggak? Oke, kita lihat lagi. Ini boleh pakai kelas sampai jam berapa? Terus link YouTube tonton lagi tentang Indomaret. Itu hanya gimmick-gimmick aja. Oke, kita. Oh iya benar. Juga. Oke sih Kak. Takutnya diusir. Kita tutup dengan adalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Salam. Iya, dikirim. Kita tutup dengan udah tadi. Oh, udah. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.